Hai semuanya, kembali lagi bersama Pak Yoki. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 7 SMP, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pembelajaran jarak jauh ya, SMP. Nah, bagi kalian anak-anak kelas 7 SMP maupun anak-anak SD juga tonton videonya sampai selesai ya. Kali ini akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nanti juga ada beberapa cara untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ketika anak-anak berhadapan langsung dengan soal seperti yang ini, 2 kali 3 hasilnya berapa, lalu negatif 2 kali 3 hasilnya berapa, 2 kali negatif 3 hasilnya berapa, negatif 2 kali negatif 3 hasilnya berapa, 0 kali 3 hasilnya berapa, 2 kali 0 hasilnya berapa. Lalu di sini juga ada pembagian 6 bagi 3 hasilnya berapa, negatif 6 bagi 3 hasilnya berapa, 6 bagi negatif 3 berapa, ini ya semuanya. Ada juga 2 bagi 0, 0 bagi 3, lalu 0 bagi 0, ini hasilnya berapa Pak? Nah, kita akan bahas semuanya anak-anak, dan juga kita juga akan memberikan contoh soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Makanya anak-anak tonton sampai selesai ya. Perkalian dulu anak-anak, perkalian bilangan bulat. Nah, di sini ada 1 kali 7 dan seterusnya ya. Ini hanya contoh saja. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat anak-anak. Sebelum kita masuk ke perkalian contoh soal, kita masuk ke sifat-sifatnya terlebih dahulu anak-anak. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat-sifat perkalian bilangan bulat adalah sifat tertutup. Sifat tertutup itu artinya ketika dua bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi 2 ini bilangan bulat, 3 bilangan bulat, 6 juga bilangan bulat. Jadi ketika 2 ini diganti dengan bilangan-bilangan bulat, 3 juga diganti dengan bilangan bulat, maka hasilnya perkaliannya adalah juga hasilnya adalah bilangan bulat. Gitu anak-anak. Jadi ketika A kali B, maka hasilnya juga akan bilangan bulat juga. Setiap A, B-nya ini adalah bilangan bulat. Jadi setiap bilangan bulat ketika dikalikan hasilnya adalah bilangan bulat. Nah, itu termasuk sifat tertutup. Lalu sifat kedua adalah sifat komutatif, yaitu 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi artinya ketika A kalikan dengan B, maka hasilnya adalah B sama dengan B kali A. Jadi A kali B sama dengan B kali A. Begitu anak-anak. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2, hasilnya akan tetap sama, yaitu 6. Itu sifat komutatif gitu ya. Lalu sifat identitas, 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, jadi ketika suatu bilangan dikalikan dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ini yang dimaksud dengan sifat identitas. Jadi berapapun dikalikan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Jadi ketika A kali 1 maka hasilnya A. Bagaimana dengan 0? 0 kali 1 pasti hasilnya juga 0. Jadi bilangan 1 ini merupakan unsur identitas dari perkalian. Jadi unsur identitas perkalian itu adalah 1. Nah, setiap bilangan dikalikan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri, namanya sifat identitas ya. Unsurnya adalah bilangan 1. Sifat asosiatif perkalian. Sifat asosiatif perkalian itu A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Lalu bisa juga A dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Ini adalah sifat asosiatif. Lalu sifat selanjutnya adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Ketika A, B, C adalah bilangan bulat, maka berlaku A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Jadi A kali B tambah A kali C. Nah, yang kedua, A kali B dalam kurung A kali B dalam kurung B kurangi C, maka hasilnya adalah A kali B kurangi dalam kurung A kali C. Gitu ya. Tabel perkalian bilangan bulat. Maksudnya gimana Kak ini? Nah, ini yang di tengah negatif 25 ini maksudnya dari mana? 5 kali negatif 5. Negatif 20 dari mana? 4 kali negatif 4. Negatif 15 dari mana? 3 kali negatif 5. Gitu ya. Jadi ketika mencari posisi bilangan yang ada di sini, itu hasil perkalian antara bilangan vertikal dengan bilangan yang horizontal sebelah kiri ya. Jadi negatif 9 ini dari mana? Negatif 3 kali 3. Hasilnya negatif 9. Nah, ini semua akan dibahas anak-anak, tenang saja ya. Nanti
kita semua akan tahu bagaimana cara untuk mengalihkan bilangan positif dengan negatif, negatif dengan negatif, negatif dengan positif, positif dengan negatif, dan seterusnya. Nah, di sini ada kata kuncinya. Perkalian bilangan berbeda tanda, maka hasilnya bilangan negatif. Jadi ketika negatif dengan positif, maka hasilnya negatif. Positif dengan negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi kalau beda tandanya dikalikan, itu hasilnya adalah negatif, begitu ya. Nah, kalau misalkan sama, positif dengan positif hasilnya apa? Positif. Lalu negatif dengan negatif hasilnya apa? Positif juga gitu. Nah, untuk menghafalnya anak-anak juga bisa menggunakan benar salah ya. Di sini ketika positif itu kita bilang orang benar, ketika negatif kita bilang orang salah. Jadi contohnya ini misalkan positif kali positif, kenapa hasilnya positif? Cara menghafalnya juga boleh, yaitu orang benar dibilang benar, maka hasilnya benar. Orang benar dibilang benar, maka hasilnya benar. Yang kedua, negatif kali negatif sama dengan positif. Negatif apa? Orang salah ya. Orang salah dibilang salah, ya benar gitu ya. Yang ketiga, orang benar dibilang salah. Salah Kak. Yang keempat, orang salah dibilang benar, juga salah. Jadi kalau ada orang salah dibilang benar itu salah, ada orang benar dibilang salah juga salah, ada orang salah dibilang salah, nah itu benar. Ada orang benar dibilang benar, itu juga benar. Gitu adik-adik, ini bisa untuk menghafalnya dengan cara seperti ini. Matematika itu banyak cara ya adik-adik. Jadi kita bisa mencarinya itu dengan menghafalnya itu dengan berbagai cara ya. Untuk matematika yang penting konsepnya, ketika positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif positif, positif negatif negatif, negatif kali positif hasilnya negatif, konsepnya itu. Jadi ketika nanti akan kita masukkan ke dalam sini, ketika 5 kali negatif 5 hasilnya negatif 25 gitu ya. Orang benar dibilang salah, salah gitu ya. Positif dengan negatif kan beda tanda tuh. Kalau beda tanda perkaliannya hasilnya adalah negatif. Selalu negatif kalau beda tanda ya. Ini perkalian ya maksudnya ya. Jadi negatif 20 ini dari mana? 5 kali negatif 4. Orang benar dibilang salah, salah. 5 dengan negatif 4 kan beda tanda, berarti tandanya pasti negatif hasilnya. Gitu anak-anak ya. Paham ya? Lanjut. Nah, dengan garis bilangan juga bisa anak-anak. Jadi perkalian, pembagian itu bisa menggunakan cara tadi, positif dengan positif hasilnya positif dan seterusnya. Ada juga benar salah boleh, dengan garis bilangan juga boleh adik-adik. Jadi kalau ketika dengan garis bilangan maka ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Perkalian terdiri dari bilangan pengali dan bilangan yang dikali. Iya, contohnya 2 kali 3. 2 ini adalah bilangan pengali dan 3 adalah bilangan yang dikali. Nah, posisi awal selalu berada pada angka 0. Nah, ini untuk perkalian ya. Untuk perkalian posisi awal selalu berada angka 0. Awalnya menghadap ditentukan oleh bilangan yang dikali. Jadi pertama itu menghadap kemana itu tergantung dari bilangan yang dikali. Misalkan bilangan yang dikali adalah 3 atau positif, maka menghadap ke arah kanan. Kalau bilangan yang dikalinya negatif, maka menghadap ke arah kiri. Itu awalnya. Nah, jika yang dikali adalah bilangan 0, maka menghadap ke arah samping. Ke arah samping itu ke arah layar. Jadi ke arah anak-anak yang menonton video ini gitu ya. Lalu arah melangkahnya itu ditentukan oleh apa Kak? Oleh bilangan pengalinya. Jika pengalinya adalah bilangan positif, maka melangkah maju. Jika pengalinya bilangan negatif, maka melangkah mundur. Jika pengalinya bilangan 0, maka diam. Hasil kali adalah angka pada posisi akhir melangkah. Dari penjelasan ini kita akan lebih paham ketika penerapan langsung. Kita langsung ya. Nah, ini contoh penerapannya. Misalkan di sini ada contoh 2 kali 3 anak-anak. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Anak-anak sudah tahu semua ya. Nah, ini juga bisa berlaku untuk anak-anak SD juga ya. Nah, 2 kali 3 berarti kan yang dikali adalah angka 3. Angka 3 ini atau bilangan 3 ini bernilai positif anak-anak. Jadi bilangan 3 bernilai positif. Karena bernilai positif maka berdirinya tepat di posisi 0 dan menghadap ke arah positif. Menghadapnya adalah ke arah kanan ya. Kalau ke arah positif ke arah kanan, ke arah negatif ke arah kiri ya. Nah, karena di sini 3 positif maka menghadapnya ke arah kanan. Lalu yang kedua, pengalinya adalah angka 2. Angka 2 itu adalah positif, melangkah maju sebesar 2 langkah. Jadi ketika pengalinya adalah positif, maka melangkahnya adalah maju. Ketika pengalinya adalah negatif, maka melangkahnya tadi mundur gitu ya. Karena 2 berarti 2 langkah. 1 langkahnya berapa? 3 ruas gitu anak-anak. Lanjut, posisi finish ada di angka 6. Contoh ini ya. Kita contoh ilustrasikan Tom and Jerry anak-anak. Nah, di sini Tom ini
memerintah kepada si Jerry, bagaimanakah berapa hasil 2 kali 3 gitu kan. Nah lalu Tom memerintah, pengalinya itu 2 Jerry, maju 2 langkah jalan gitu kan. Dia memerintahkan kepada si Jerry, maju 2 langkah jalan gitu kan ya. Nah 2 langkah jalan, nah 1 langkahnya itu maju, ini adalah 3 satuan. Kenapa 3 satuan? Karena di sini kalinya adalah kali 3. Kenapa 2 langkah? Karena di sini ada 2 kali. 2 kali berarti 2 langkah gitu ya. 2 kali. Kalau 2-nya positif berarti maju. 2 langkah maju, 1 langkahnya adalah 3 ruas. Nih ya, 3 ruas itu dari sini 1, 2, 3 atau 3 satuan juga boleh. 1, 2, 3. Nah, begitu. Berarti langkah pertama karena pengalinya 2 berarti kan 2 langkah ya. Maju 2 langkah. 1 langkah dulu. 1 langkah. Lalu 2 langkah. Nah maka Jerry ini berada di posisi berapa? 6. Jadi 2 kali 3 itu artinya 2 langkah. 1 langkahnya itu sebanyak 3 satuan. Jadi 2 langkah ya. 1, 2. Maka hasilnya adalah 6. Begitu. Semoga paham ya anak-anak dengan cara garis bilangan ini. Nah ini 6 yang diberi tanda lingkaran nih adalah hasilnya ya. Lanjut, kita contoh ke nomor 2. Contoh yang kedua. Negatif 2 kali 3. Berapa kak? Negatif 2 kali 3. Anak-anak kita pertama garis bilangan. Nah karena ini pertamanya adalah negatif, berarti berada di posisi sebelah kiri 0. Nah ini nih, makanya nolnya di sebelah sini ya biar layarnya itu cukup. Lalu yang dikali adalah 3. Karena yang dikali adalah 3 kan positif ya, berarti menghadapnya kemana? Menghadapnya ke arah positif atau ke kanan, ke sini ya, ke arah positif, ke kanan sebelah 0 ya, ke kanan 0, ke arah positif ya. Nah seperti ini, saya contohkan misalkan ini sebuah kanguru. Nah kanguru ini menghadap kemana? Ke kanan, ini sedang menghadap ke kanan, berdiri di posisi selalu 0 dulu ya untuk perkalian ya, ke arah positif atau ke arah kanan. Lalu pengalinya adalah negatif 2. Karena pengalinya adalah negatif, maka melangkahnya tuh mundur. Mundurnya berapa? 2 langkah karena 2 ya. Negatif 2 berarti mundur 2 langkah. Nah, 1 langkahnya berapa kak? 1 langkahnya adalah 3 ruas. Ini adalah ruasnya ya. Sebanyak 3 ruas. Maka bagaimana si kanguru ini? Kanguru ini gimana? Coba diperintahkan. Pengalinya negatif 2. Mundur 2 langkah jalan gitu ya. Pengalinya kan negatif 2, karena pengalinya negatif 2 maka mundur 2 langkah. 1, 2 gitu ya. Coba kita cek. 1 ya kan, 1 langkah kan berarti 3 satuan nih. 1, 2, 3. Karena mundur ya, karena negatif 2 berarti mundur ya 2 langkah ya. Mundur lagi 1 langkah. Iya. Jadi hasilnya berapa? Negatif 2 kali 3. Hasilnya adalah negatif 6. Itu dengan garis bilangan. Kalau dengan misalkan benar salah juga boleh. Negatif kali positif kan negatif ya. 2 kali 3 6, maka hasilnya negatif 6. Atau ketika dua bilangan berbeda tanda dikalikan, maka hasilnya adalah negatif. Maka 2 kali 3 6. Negatif 2 kali 3 negatif 6. Itu juga boleh. Banyak cara anak-anak. Ini hanya cara untuk dengan garis bilangan seperti ini. Jadi posisi finishnya ada di angka negatif 6 ya, maka hasilnya adalah negatif 6. Lanjut, contoh 3. 2 kali negatif 3. Berapakah kak? Wah ini aneh nih, 2 kali negatif 3. Berarti kan 2 apa? 2 langkah maju ya. Negatif 3 bagaimana? Nah kita cek coba ya. Di sini yang dikali adalah angka negatif 3. Kalau angkanya negatif maka berdirinya itu tepat di posisi 0 dan menghadapnya kemana anak-anak? Menghadapnya ke arah kiri atau ke arah negatif, betul anak-anak. Jadi menghadapnya ke arah negatif. Ayo kanguru, kamu menghadap ke arah negatif. Loh kok muter-muter negatif? Ups, nah sudah. Kanguru ini sudah berada di posisi 0 dan menghadap ke arah negatif karena di sini pengalinya adalah negatif. Lalu mohon maaf yang dikalinya adalah negatif. Lalu pengalinya adalah angka 2 adalah positif. Karena angka 2 adalah positif, maka melangkah maju sebesar 2 langkah. Maju itu kemana? Ya maju sesuai dengan arahnya dia dong. Di sini ya ke arah negatif ya. Maju 2 langkah. Ya kan? 1 langkahnya berapa? 3 ruas. Ini maju 2 langkah, 1 langkahnya 3 ruas. Pengalinya 2, maju 2 langkah, jalan gitu ya. 1, ya kan? 1 langkah kan 3 satuan.
2, maka hasilnya adalah negatif 6. Jadi disimpulkan bahwa negatif 2 kali 3 dengan 2 kali negatif 3 tetap sama, hasilnya negatif 6. Gitu ya. Posisi finishnya kan ada di angka negatif 6, maka hasilnya adalah negatif 6. Ini di sini hasilnya anak-anak. Jadi hasilnya yang menentukan itu adalah posisi akhir. Dia melangkah, langkah terakhir itu adalah hasilnya. Jadi posisi akhir dia berhenti adalah hasilnya. 2 kali negatif 3 hasilnya negatif 6. Boleh juga dengan cara tadi, ketika dua bilangan berbeda tanda dikalikan maka hasilnya negatif. 2 kali 3 6, maka negatif 6. Lanjut. Negatif 2 kali negatif 3. Bagaimana ini dengan ini, Kak? Kita coba lagi ya, garis bilangan kita coba tentukan dulu. Negatif 2 berarti posisi karena negatif 2 kali negatif 3, maka yang dikalinya adalah angka negatif 3. Yang dikalinya kan negatif. Kalau yang dikalinya negatif, maka berdirinya itu, kanguru itu berdiri di posisi 0, menghadapnya kemana? Ya menghadapnya ke arah negatif, Kak. Betul ya? Ayo kanguru, kamu menghadap negatif dulu. Negatif, berarti ke kiri. Ya, karena sudah menghadap ke kiri. Lalu, langkah kedua adalah pengali angkanya adalah negatif 2 adalah negatif gitu ya. Karena angka negatif 2, bilangan negatif 2 ini adalah negatif tandanya, maka melangkahnya juga mundur. Kalau melangkah mundur ya mundur ke sini ya. Sekalipun ke kanan dia mundur, posisi mundur kan ke belakang ya. Belakangnya dia ke sini ya. Kalau untuk sekarang ya. Tepat posisi 0 menghadap arah negatif sudah betul. Pengalinya angka negatif 2 maka negatif. Melangkahnya mundur sebanyak 2 langkah. 2 langkah, satu langkahnya berapa? 3 ruas nih ya, karena kalinya negatif 3 ini 3 ruas ya. 3 ruas, pengalinya negatif 2, mundur 2 langkah, jalan gitu ya. 2 langkah, jalan. 1, baru 1 langkah. Ingat, 1 langkahnya itu 3 satuan. 1, 2, 3 gitu ya. Mundur selangkah lagi. 1. Nah, maka sudah mundur 2 langkah. Hasilnya adalah 6. Jadi posisi finish ada di angka 6. Maka hasil dari negatif 2 kali negatif 3 hasilnya adalah 6. Jadi ketika bilangan yang memiliki tanda yang sama dikalikan maka hasilnya positif. Gitu ya, negatif kali negatif hasilnya positif. Itu juga boleh. Atau orang salah dibilang salah benar. Itu juga boleh. Banyak cara ya. Lalu 0 kali 3. Nah, ini anak-anak, ini spesial soalnya. Contoh soal nomor 5 ini spesial. 0 kali 3. Yang dikalikan angka 3 ya, posisinya adalah positif dan berada di posisi 0. Nah, ini ya. 0 kali 3. Pengalinya adalah angka 0. Pengalinya adalah angka 0. Angka 0 itu kan bilangan 0. Berarti tetap diam, anak-anak. Jadi kalau pengalinya adalah angka 0, bilangan 0, maka tetap diam. Pengalinya 0, diam di tempat. Mau dikalikan berapapun 0 itu akan hasilnya 0, anak-anak. Begitu ya. Jadi pengalinya 0. Jadi ketika ada pengalinya 0, diam di tempat. Kalau diam di tempat ya ini hasilnya adalah 0 gitu ya. 0 karena posisi finish ada di angka 0, start dan finish tetap diam gitu. Karena diam kalau dikalikan angka 0 ya diam tetap 0 hasilnya. Gitu anak-anak. Lanjut. Contoh 6, 2 kali 0. Juga sama, ini 2 kali 0. Yang dikali adalah angka 0 adalah bilangan 0. Berdiri start tepat pada posisi 0 dan menghadap dan hadap arah ke samping. Jadi yang dikalinya kan angka 0 ya. Pengalinya kan angka 2. Berapapun tidak perlu dilanjutkan melangkah. Mau melangkah ke depan, mau melangkah ke belakang, ini tetap di angka 0. Coba aja anak-anak, ini maju. Kalau ini bayi ini maju, ini arahnya kan ke posisi anak-anak berada ya. Anak-anak menonton kan ini menghadap ke arah bayi. Kalau ini bayi ini maju, anak-anak bisa berbenturan dengan posisi bayi ini ya. Nah, artinya dia tetap di posisi 0 anak-anak. Kecuali dia melangkahnya ke samping kanan atau ke samping kiri, tapi tidak ya, melangkahnya maju mundur ya. Nah, ini ketika melangkah maju ke posisinya dekat ke arah anak-anak, lalu ketika mundur menjauh dari arah anak-anak ke belakang ya. Nah, ini posisinya tidak bisa berubah. Jadi tetap di posisi 0. Jadi 2 kali 0 hasilnya adalah tetap berada di finishnya adalah 0. Gitu ya. Jadi kesimpulannya dari peragaan yang tadi dapat dilihat bahwa 2 kali 3 tadi hasilnya 6,
Negatif 2 kali 3 hasilnya negatif 6, 2 kali negatif 3 hasilnya negatif 6, negatif 2 kali negatif 3 hasilnya adalah 6. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif. Orang benar dibilang benar-benar, orang salah dibilang salah benar, orang benar dibilang salah-salah, orang salah dibilang benar-salah gitu ya. Ketika ini dibilangin orang benar dibilang benar-benar, orang salah dibilang salah benar, orang benar dibilang salah, orang salah dibilang benar juga salah. Begitu juga boleh. Banyak cara ya anak-anak. Nah, ini tabel yang tadi anak-anak. Jadi anak-anak karena tadi sudah belajar seperti itu, anak-anak lebih paham ya. Contohnya ini anak-anak. Saya contohkan, nah ini negatif 8 ini dari mana? Negatif 8 ini dari mana anak-anak? Iya betul, 4 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8 atau negatif 2 kali 4 itu sama ya, sama ya, komutatif ya. 4 kali negatif 2 dengan negatif 2 kali 4 ya sama, negatif 8. Jadi vertikal, horizontal, atas dikalikan sebelah kirinya gitu ya, sebelah atasnya dikalikan sebelah kirinya, ujung atas dikalikan ujung kiri gitu ya. Ini untuk tabel perkalian bilangan bulat seperti ini boleh. Ini 25, negatif 25 dari mana Kak Yogi? Negatif 5 kali 5 atau 5 kali negatif 5 sama saja. Lanjut ke pembagian bilangan bulat. Tunggu ya, saya tarik nafas dulu ya. Pembagian bilangan bulat. Untuk pembagian bilangan bulat ini kita akan sama contohkan dengan kanguru sama ya, seperti tadi. Sebelum masuk ke garis bilangan, kita perlu tahu dulu operasi dari pembagian bilangan bulat itu adalah sebagai operasi kebalikan dari perkalian anak-anak. Jadi untuk menentukan nilai P dari P kali 7 sama dengan 56 dapat dicari dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. Bilangan manakah yang dikalikan dengan 7 hasilnya 56? Bilangan manakah yang dikalikan 7 menghasilkan 56? Berapakah hasil dari 56 bagi 7? Ini sama enggak? Kira-kira jawaban dari dua ini. Bilangan manakah yang dikalikan 7 menghasilkan 6? Kalau yang ini ya. Ternyata jawaban dari kedua pernyataan di atas adalah sama, yaitu berapa? Bilangan yang dikalikan 7 menghasilkan 56 kan 8 ya. 56 dibagi 7 juga hasilnya 8. Jadi perbedaannya terletak pada caranya, yaitu menggunakan cara perkalian dan menggunakan cara pembagian. Itu anak-anak. Jadi pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Contohnya misalkan P bagi Q sama dengan R itu akan sama dengan R kali P itu sama dengan R kali Q sama dengan P. Gitu ya. Nah, kalau dalam bilangan anak-anak lebih paham lagi mungkin ya. Operasi kebalikan ini disebut juga inverse perkalian. Jadi gitu ya. Inverse dari perkalian. Contohnya gini. 72 bagi 6 itu kan 12 ya. 72 bagi 6 kan 12. Artinya 12 kalikan 6 ya. 12 kali 6 ini hasilnya 72. Jadi kebalikan dari perkalian. Pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian. Sudah paham ya? Coba kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. 2 kali 3 hasilnya 6. Dapat ditulis 6 bagi 3 juga hasilnya 2. 3 kali 4 hasilnya 12. Dapat ditulis 12 bagi 4 adalah 3. Gitu ya. 5 kali 6 hasilnya 30. Dapat ditulis 30 bagi 6 di 5. Jadi 7 kali 2 sama dengan 14. Dapat ditulis 14 bagi 2 sama dengan 7. 7 dengan 7 kan sama nih. Kalau ini perkalian, ini pembagian kan sama hasilnya tuh. Cuman bedanya 7 kali 2 ini 14, dapat ditulis 14 bagi 2 sama dengan 7. Ini kebalikannya. Jadi faktanya sudah ada ya. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Ini juga sama, 5 kali 5 25, dapat ditulis 25 bagi 5 sama dengan 5. Gitu anak-anak. Pembagian bilangan bulat. Contohnya, 36 bagi 4 sama dengan 9. Sebab dari mana? 4 kali 9 sama dengan 36. Gitu ya. 7 bagi negatif 9 adalah negatif 8. Sebab negatif 9 kali negatif 8 hasilnya 72. Jadi seperti itu, berkebalikan. Negatif 98 bagi 7 sama dengan negatif 14. Sebab 7 kali negatif 14 sama dengan negatif 98. Gitu ya. Negatif 156 bagi negatif 12 hasilnya adalah positif 13. Sebab
Negatif 12 kali 13 hasilnya negatif 156. Jadi ada catatan lagi. Ketika bilangan positif dibagi bilangan positif hasilnya bilangan positif. Bilangan positif bagi bilangan negatif hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif bagi bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif bagi bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Jadi anak-anak, dari apa yang sedang kita pelajari hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa perkalian dan pembagian itu berlaku sama untuk positif negatifnya anak-anak. Jadi ketika bilangan positif kali ataupun bagi dengan bilangan positif lagi, itu hasilnya positif. Jadi ketika ada dua bilangan yang berbeda tanda dikalikan atau dibagikan, maka hasilnya akan negatif. Tapi ketika tandanya sama, itu untuk dikalikan dan dibagikan, maka hasilnya adalah positif. Gitu ya. Dengan garis bilangan bagaimana, Kak? Kita dengan garis bilangan ada ketentuan tersendiri anak-anak. Kalau tadi kan perkalian, sekarang pembagian ya. Pembagian bilangan bulat terdiri dari bilangan-bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi. Beda dengan tadi ya. Posisi awal selalu di angka yang dibagi. Kalau ini berbeda, posisi awal selalu di angka yang dibagi. Awal menghadap ditentukan oleh bilangan pembagi. Jika pembagi adalah bilangan positif, maka menghadap negatif atau ke kiri. Jika pembagi adalah bilangan negatif, maka menghadap ke arah positif atau kanan. Arah melangkah ditentukan oleh bilangan 0. Arah melangkah selalu menuju ke 0. Nah ini kunci juga anak-anak. Arah melangkah itu selalu menuju ke 0. Kalau tadi kan beda ya, selalu menghadap kemana. Kalau sekarang arah melangkah selalu menuju ke 0. Hasil kalinya berupa bilangan positif jika melangkahnya maju dan angkanya adalah sejumlah langkahnya. Berupa bilangan negatif jika melangkahnya mundur dan angkanya adalah sejumlah langkahnya. Nah, semua ilmu yang dipelajari, baik itu ilmu yang mudah maupun ilmu yang sulit, itu tidak akan pernah tidak bermanfaat. Pasti semua ilmu itu, ketika ilmu itu positif, maka ilmu itu bermanfaat. Maka anak-anak boleh belajar ilmu tentang cara pembagian dengan garis bilangan ini. Boleh juga di skip anak-anak, menyesuaikan dengan kondisi dan waktu anak-anak di rumah ya. Contohnya ini, positif dibagi positif, positif bagi positif. 6 bagi 3 sudah jelas anak-anak, 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Kalau dalam garis bilangan bagaimana? Nah 6 ini, pertama kan 6 ya. 6 ini posisinya menghadap ke arah kiri ya, ke arah 0 ya. Lalu dibagi positif, berarti bagi 3 ya. Nah ini. Berapa langkah ya? Kalau untuk pembagian itu selalu ke arah 0. Karena dibaginya 3 langkah, mohon maaf, dibaginya dengan 3 ruas, maka dapatnya berapa langkah? 1, 2, gitu ya. 3 ruas ya, 3 ruas, kan 2 langkah. Berarti karena 2 langkah, ya kan ada 2 ya, majunya kan 2 langkah tuh menuju 0. Maka 6 bagi 3 hasilnya adalah langkahnya ini. Berarti 6 bagi 3 adalah 2, 1, 2, gitu ya. Contoh kedua, negatif 6 bagi 3. Berarti kita berada di posisi negatif 6. Berarti posisi negatif 6. Gitu ya. Lalu bagi 3. Berarti 3 langkah. Ingat selalu menuju ke arah 0. 3 ruas anak-anak. 1, 2, 3. Berarti langkah pertama itu sampai negatif 3. Nah, ini langkah pertama. Kan 3 ruas lagi. 3 ruas lagi. 1, 2, 3. Nah, berapa langkah? Dari negatif 6 ke 0 ini berapa langkah? Sebanyak 3 ruas ini. 1, 2. Negatif 2 langkah. Karena mundur posisinya. Kalau maju ya positif, kalau langkahnya mundur berarti negatif. Hasilnya berarti negatif 2 gitu anak-anak. Lalu contoh yang ketiga, 6. Berarti Kang Nur ini berada di posisi 6. 2 langkah juga karena dibagi negatif 3. Negatif 3 berarti kan ketiga ke kiri ya. 1, 2, 3. Nah 3 langkah lagi. 1, 2, 3. Berapa langkah? 1, 2 langkah. Kemana? Mundur atau maju ininya? Mundur. 1, 2. Berarti mundur 2. Hasilnya negatif 2. Begitu anak-anak. Contoh yang keempat, negatif 6 bagi negatif 3. Berapa ini, Kak? Posisi pertama berada di negatif 6. Kalau negatif, menghadapnya kemana? Iya, berada di negatif 6. Menghadapnya masih ke kanan. Lalu dibagi
negatif 3. Gimana kah? Maju tetap. Satu langkah ya. Berarti kan negatif 3 ya. 1, 2, 3. Berarti kan 3 langkah. 1 langkah, maksudnya 3 ruas. 1, 2, 3. Ini 3 ruas. 1, 2, 3 ruas. 3 ruas lagi. 1, 2, 3. Nah, berapa langkah sampai menuju 0? 2 langkah anak-anak. Ingat bahwa untuk pembagian ini selalu mengarah ke 0. Nanti tinggal berapa langkah ini menghadapnya kemana. Kalau akhirnya menghadapnya ke kanan, berarti dia positif hasilnya. Berapa langkah? 1, 2, maju ya, karena maju. Mohon maaf, karena maju maka positif. 1, 2. Karena maju maka positif. 2 langkah. Maka hasilnya adalah negatif 6 bagi negatif 3, hasilnya adalah 2. Gitu anak-anak. Kesimpulan dari peragaan pembagian itu dapat disimpulkan bahwa, nah ini ada kesimpulannya anak-anak. Kita tahu ya, tadi sudah belajar panjang ya dari perkalian lalu pembagian, lalu kita menyimpulkan 6 bagi 3 2, negatif 6 bagi 3 negatif 2, 6 bagi negatif 3 negatif 2, negatif 6 bagi negatif 3 2. Ini kesimpulannya bahwa positif bagi positif positif, negatif bagi negatif positif, positif bagi negatif negatif, negatif bagi positif juga negatif. Jadi ketika ada tanda yang berbeda, ini ya contohnya, negatif dengan positif kan beda tanda, hasilnya negatif, maka hasilnya negatif. Positif dengan negatif ya negatif, negatif dengan positif ya negatif. Tapi kalau tandanya sama, negatif dengan negatif ketemunya positif, positif dengan positif ketemunya positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkalian ataupun pembagian ketika bilangannya berbeda tanda maka hasilnya bilangan negatif. Ketika tandanya adalah sama maka hasilnya adalah bilangan positif. Begitu anak-anak. Pembagian dengan 0. Berapakah 2 bagi 0 Kak? Untuk menjawab pertanyaan di atas harus diperoleh suatu bilangan yang jika dikalikan dengan 0 menghasilkan 2. Harus diperoleh suatu bilangan jika dikalikan dengan 0 menghasilkan 2. Berapakah bilangan itu? 2 bagi 0 adalah P misalkan ya. Bilangan itu misalkan ini P. Maka P kali 0 sama dengan 2. Ada nggak P yang dikalikan dengan 0 hasilnya 2? Ada nggak bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 2? Coba anak-anak, ketika P ini suatu bilangan, ada atau tidak ketika suatu bilangan itu dikalikan 0 hasilnya adalah 2? Ada nggak? Nah kalau tidak ada, berarti tidak ada satupun nilai pengganti P yang memenuhi P kali 0 itu sama dengan 2. Tidak ada anak-anak. P kali 0 sama dengan 2 itu nggak pernah ada nilai P yang dikalikan 0 hasilnya 2, sehingga menjadi kalimat yang benar itu tidak ada. Jadi ketika P kali, misalkan 2 kali 0 ya 0 gitu kan, bukan 2. 3 kali 0 0 juga. 4 kali 0 ya 0 bukan 2. Maka itu tidak benar kalimatnya. Untuk menjadi kalimat yang benar itu tidak ada P yang memenuhi. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk sembarangan bilangan bulat A ketika A dibagi 0 itu hasilnya tidak dapat didefinisikan. Jadi 2 bagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Tak terdefinisi, tidak dapat didefinisikan. Gitu ya. Tidak dapat didefinisikan, tak terdefinisi. 3 bagi 0 ya tak terdefinisi, 4 bagi 0 tak terdefinisi, 5 bagi 0 tak terdefinisi, gitu hasilnya. Gitu anak-anak. Lalu ketika pembaginya adalah ketika 0 dibagi 2, bagaimana pembagian 0 nih? 0 bagi 2, bagaimana kan 0 dibagi 2? Untuk menjawab pertanyaan di atas harus diperoleh suatu bilangan yang jika dikalikan dengan 2 menghasilkan 0. 0 bagi 2 kan P ya. P kali 2 sama dengan 0. Ternyata P sama dengan 0 yang memenuhi P kali 2 sama dengan 0 sehingga menjadi kalimat yang benar. Jadi P kali 2 sama dengan 0 yang memenuhi untuk mengganti P ini hanya 0 gitu. Berapa dikalikan 2 hasilnya 0? Ya 0 gitu ya. Hanya 0 yang memenuhi. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, kan tidak. Sedangkan kita yang dicari adalah 0. Berapa yang dikalikan 2 itu hasilnya 0, hanya 0. Berarti P-nya adalah 0.
Jadi 0 dibagi 2 hasilnya adalah 0. Begitu anak-anak untuk membuktikannya. Jadi untuk sembarang bilangan bulat, berapapun itu bilangan bulat A, maka 0 ketika dibagi A hasilnya adalah 0. 0 bagi 1 0, 0 bagi 2 0, 0 bagi 3 0, 0 bagi 4 0, 0 mau dibagi 10 juga tetap 0. Begitu anak-anak. Pembagian dengan 0 dengan 0. Jadi 0 dengan 0 sih bagaimana ini? 0 dibagi 0. Untuk menjawab pertanyaan di atas, harus diperoleh suatu bilangan yang jika dikalikan dengan 0 menghasilkan 0. Ada tidak? Suatu bilangan jika dikalikan 0 menghasilkan 0. 0 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Jadi P ini bisa memuat banyak. 4 kali 0 ya 0. 5 kali 0, 0. 6 kali 0, 0 juga. 7 kali 0, 0. Berarti P ini berapapun bisa. Karena berapapun bisa, maka ternyata P yang memenuhi dapat diganti bilangan bulat tak tentu. Tak tentu itu artinya ya bisa berapapun gitu ya. Jadi P ini bisa 0 bagi 0 kali 0 ya 0. 8 kali 0 ya 0 tetap gitu ya. Misal P nya 2, sehingga 2 kali 0 hasilnya 0. Lalu 0 bagi 2 juga 0. Misalkan P nya 3, 3 kali 0 ya 0, lalu 0 bagi 3 ya 0. P nya 4, 4 kali 0 sama dengan 0, lalu 0 bagi 4 tetap 0. Jadi P nya ini bisa berlaku untuk bilangan tak tentu. Maka dapat disimpulkan bahwa 0 dibagi 0 itu hasilnya tak tentu. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu kan tak tentu. Atau tak terhingga. Banyak gitu ya, karena banyak sekali gitu ya. Banyak ini, di sini tuh bisa berapapun isinya, bisa tak tentu ya. Karena banyak itu maka bisa juga tak terhingga. Sebenarnya ini lebih ke tak tentu ya, karena bisa berapapun nilainya di sini. Ada soal anak-anak. Di soal ini sudah ada juga kunci jawabannya, tetapi belum ada penjelasannya ya anak-anak. Akan Pak Yuki jelaskan. Hasil dari negatif 18 tambah 30 bagi dalam kurung negatif 3 kurangi 1 sama dengan berapa? Pertama, anak-anak yang perlu dikerjakan itu adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Gitu ya, ini dulu dikerjakan. Negatif 18 tambah 30. Ingat anak-anak, dari video sebelumnya saya sudah membahas bahwa ketika bilangan penjumlahan itu bilangan positifnya lebih besar, maka tandanya ikut yang positif. Lalu selisihnya berapa? 18 dengan 30 kan selisihnya 12. Karena 30 ini positif atau lebih besar tandanya. Karena bilangannya lebih besar dan tandanya positif, maka ini juga ikut positif. Maka hasilnya 12. Negatif 18 tambah 30 hasilnya 12. Bagi gitu ya. Lalu yang kedua, negatif 3 kurangi 1. Ini juga sudah dibahas di video sebelumnya, negatif 3 di posisi sebelah kiri 0 ya. Lalu berkurang lagi 1, sebelah kiri lagi berarti negatif 4. Dari negatif 3 ke kiri lagi 1 langkah berarti negatif 4. Ini sudah dibahas di video sebelumnya, anak yang belum lihat boleh lihat video sebelumnya ya. Di playlist pembelajaran kelas 7 ya anak-anak. Lalu berapakah hasilnya 12 bagi negatif 4? Anak-anak sudah belajar barusan. Positif bagi negatif itu hasilnya negatif, 12 bagi 4, 3. Maka hasil dari 12 bagi negatif 4 adalah negatif 3. Maka jawabannya adalah B. Begitu anak-anak, mudah kalau sudah belajar ya anak-anak. Tidak ada yang sulit ketika kita mau berusaha. Itu kuncinya anak-anak, karena matematika kuncinya harus mencoba. Gitu ya. Jadi negatif 18 tambah 30 dibagi negatif 3 kurangi 1 itu hasilnya adalah B, negatif 3. Lanjut soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Operasi pagar berarti kalikan bilangan pertama dan kedua, kemudian jumlahkan hasilnya dengan bilangan pertama. Hasil dari negatif 4 pagar 3 adalah berapa? Jadi ketika operasi yang tandanya pagar ini berarti kalikan bilangan pertama dengan kedua, lalu kemudian jumlahkan hasilnya dengan bilangan pertama. Artinya gini anak-anak. Di sini ada bilangan pertama, ada bilangan kedua. Bilangan pertamanya adalah negatif 4, bilangan keduanya adalah 3. Coba kita lihat di soal awal,
kalikan bilangan pertama dan kedua. Bilangan pertama kan negatif 4, kalikan berarti kali. Bilangan kedua adalah 3, berarti negatif 4 kali 3. Dari bahasa Indonesia ini dirubah ke matematika seperti ini. Kemudian jumlahkan hasilnya, jumlahkan berarti kan tambah ya, kemudian tambah dengan bilangan pertama. Bilangan pertama adalah negatif 4, maka ditambah negatif 4 gitu. Jadi dari kalimat bahasa Indonesia ini masuk ke kalimat matematika seperti ini. Negatif 4 itu bilangan pertama, kalikan dengan bilangan kedua, lalu dijumlahkan hasilnya dengan bilangan pertama, begitu ya. Lalu kita kerjakan. Negatif 4 kali 3, orang salah dibilang benar salah. Atau ketika dua bilangan berbeda tanda maka hasilnya negatif. 4 kali 3 12, maka negatif 4 kali 3 adalah negatif 12 tambah negatif 4, jadi negatif 12 tambah negatif 4. Ingat anak-anak, ketika operasi penjumlahan bertemu dengan operasi tanda negatif, di video sebelumnya itu sudah dibahas bahwa ketika penjumlahan bertemu tanda negatif akan menghasilkan pengurangan gitu ya. Jadi plus atau penjumlahan bertemu dengan tanda negatif hasilnya adalah pengurangan atau kurang. Negatif 12 kurangi 4 berapa? Negatif 16. Negatif 12 sebelah kiri 0, berkurang lagi 4, ke kiri lagi 4 langkah, ke kiri lagi berarti kan negatif 16. Jawabannya adalah A. Ini ya. Itu soal nomor 2 anak-anak. Soal nomor 3. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 29 derajat Celcius. Setelah dihidupkan, suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Setelah 10 menit, suhu di dalam kulkas adalah titik-titik. Kita baca dari awal dulu. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan itu adalah 29 derajat Celcius. Tulis dulu suhu awal 29 derajat Celcius. Setelah dihidupkan, suhunya turun. Kalau turun kan berkurang, maka kurangi 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Nah, setiap 5 menit itu 3 derajat. Berarti turunnya berapa kali? Padahal 10 menit. Nah, setiap 5 menit itu 3 derajat. Karena ini 10 menit adalah 2 kali 5 menit, kan 5 menit turun. 5 menit lagi turun, kan 10 menit. Berarti 5 menit pertama itu 3 derajat, 5 menit kedua juga 3 derajat. Jadi kan 10 menit. Maka 2 kali, karena turunnya 2 kali ya. 5 menit pertama, 5 menit kedua, jadi 10 menit. Karena turunnya 2 kali maka 2 kali 3 derajat. Gitu anak-anak. Maka awalnya 29 derajat, turun atau berkurang setiap 5 menit itu adalah 3 derajat. Karena 2 langkah maka 2 kali 3 derajat. Maka selama 10 menit turunnya 6 derajat ya anak-anak ya. 6 derajat Celcius. Setelah 10 menit turunnya 6 derajat Celcius. Karena turun dari 29 turun 6 derajat, maka berkurang. 29 kurangi 6 adalah 23. Maka hasil dari soal nomor 3 adalah 23 derajat Celcius. Jawabannya adalah A. Begitu anak-anak. Jadi soalnya perlu dipahami untuk soalnya ya. Soal nomor 4. Pada lomba matematika ditentukan untuk jawaban yang benar mendapat skor 2, jawaban salah mendapat negatif 1. Sedangkan bila tidak menjawab mendapat skor 0. Dari 75 soal yang diberikan, seorang anak menjawab 50 soal dengan benar dan 10 soal tidak dijawab. Nilai yang diperoleh anak tersebut adalah, ini bagaimana anak-anak untuk soal nomor 4. Ini perlu dibuat tabel. Nah, dari tabel ini anak-anak bisa diketahui bahwa pertama, kita tulis dulu kriteria benar, kriteria salah, kriteria tidak menjawab. Tulis dulu benar, salah, tidak menjawab. Nah, ketika benar, ini skornya berapa? Ketika benar mendapatkan skor 2. Nah, 2 ini adalah skor benar. Lalu ketika salah skornya berapa? Di sini negatif 1, maka ditulis di tabel negatif 1. Lalu ketika tidak menjawab, tidak jawab, itu skornya 0. Maka tulis skornya adalah 0. Setelah ditulis skornya sudah, skor benar sudah, skor salah sudah, skor tidak menjawab sudah,
Maka jawabannya kita tulis. Dari 75 soal yang diberikan, seorang anak menjawab 50 soal. Kan berarti dia 50 soal ini dijawab dengan benar nih dari sini ya, dari kalimat ini ya. 50 soal dijawab dengan benar, berarti benarnya adalah 50 soal. Jawaban benar itu 50 soal. Jawaban salah berapa? Tidak diketahui. Lalu tidak menjawab, 10 soal tidak dijawab, berarti 10. Jawaban yang tidak dijawab itu adalah 10. Lalu 15 ini dari mana, Kak? Nah, ini kan soalnya ada 75. Dijawab 50 benar, tidak dijawab 10. Berarti kan ada yang dijawab salah, sisanya. Berarti 75 kurangi 50 kurangi 10 gitu ya. Hasilnya 15. Karena anak di sini disebutkan bahwa baru ada 50 dengan 10 kan 60 soal. Berarti sisanya salah ya. Sisanya itu salah. 15 soal ini sisa yang salah. Dari 75 soal baru dijawab 50 dan tidak dijawab 10, berarti sisanya salah ya. 15. Lalu hasil kalinya, setiap skor dengan jawaban ini dikalikan anak-anak. 2 kali 50, 100. Negatif 1 kali 15, negatif 15. 0 kali 10, 0. Dari hasil kalinya, nilai yang diperoleh anak tersebut adalah jumlah dari hasil kali ini. 100 ditambah negatif 15. Karena ditambah negatif itu sama dengan pengurangan, maka 100 kurangi 15. Hasilnya adalah 85. Jadi jawabannya adalah D. Itu anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa anak-anak tetap di rumah. Semangat selalu untuk belajar jarak jauh. Jadi ikuti terus pembelajaran jarak jauh yang akan kami sampaikan melalui video pembelajaran lewat YouTube. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.